Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur Tuhan, kami naikkan ke hadapan-Mu yang kudus. Berterima kasih buat keberadaan kami sebagaimana kami ada saat ini. Kasih karunia-Mu selalu melingkupi setiap kami. Terima kasih Bapa dalam surga buat kesempatan. Pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berkatilah setiap kami Tuhan. Biarlah kami boleh siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah benih yang boleh tertanam di dalam hati kami boleh berbuah-buah lebat. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Berkati setiap kami juga yang mendengar. Biarlah kami boleh mengalami perjumpaan yang indah dengan Engkau. Berkati setiap kami Bapa. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, judul khotbah saya hari ini adalah berbuatlah baik senantiasa. Firman Tuhan hari ini diambil dari Efesus 2 ayat 10. Mari sama-sama kita baca bersama-sama Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya akan memulai khotbah ini dengan latar belakang surat Efesus. Surat Efesus ditulis dan dikirim oleh Paulus. Surat ini dikirim dari penjara Tarsus kepada jemaat Kristen di Efesus. Tujuan Paulus menulis surat ini adalah karena keadaan masyarakat Efesus pada saat itu masih melakukan penyembahan terhadap dewa Yunani. Dewa yang mereka sembah pada saat itu adalah mereka sebut dewa Artemis. Mereka memahami dan mempercayai bahwa dewa Artemis ini adalah dewa kesuburan. Beberapa poin penting di dalam Efesus 2 adalah Paulus menulis kepada gereja, anggota gereja yang bukan Israel. Paulus menulis kepada orang-orang Kristen yang baru di sana. Paulus menulis untuk membantu mengembangkan kerohanian mereka yang telah menjadi anggota jemaat. Demikianlah latar belakang surat ini. Mari kita lanjutkan apa yang menjadi pesan Tuhan lewat khotbah ini. Ada dua pesan Tuhan dalam Efesus 2 ayat 10 ini. Yang pertama, karena kita buatan Tuhan, buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Yang kedua, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Apa artinya karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus? Yang pertama, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Yang kedua, Allah telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Yang ketiga, di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga untuk memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Bapak Ibu jemaat Tuhan, yang keempat adalah karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dahulu kita ini orang berdosa. Dan karena dosa, kita hidup di dalam kutuk. Tetapi kemudian waktu kita percaya akan Yesus, kita dibebaskan dari kutuk. Tentu ada maksud Tuhan, tujuan Tuhan untuk menebus dosa kita. Di dalam Efesus 2 ayat 10b dikatakan, kita harus berbuat baik. Ini adalah suatu perintah Tuhan untuk berbuat baik kepada semua orang. Ada saatnya kita gampang untuk berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita. Tetapi firman Tuhan katakan kita harus berbuat baik kepada semua orang. Kita harus bersyukur, bersukacitalah. Berita sukacita sudah disampaikan oleh Rasul Paulus. Berita gembira sudah dijelaskan kepada kita semua bahwa kita ini adalah manusia buatan Allah, bahwa Allah menciptakan manusia dengan firman-Nya,
Lantas, adakah orang yang tidak percaya bahwa kita ini adalah manusia buatan Allah? Adakah di antara kita yang tidak percaya? Mari kita harus percaya, imanilah, dan yakinilah bahwa kita ini adalah buatan Allah. Kita ini adalah manusia ciptaan Allah. Bahkan kita diciptakan oleh Kristus Yesus, Tuhan kita, untuk melakukan pekerjaan baik, yaitu pekerjaan baik yang sudah disiapkan Allah dari sejak mulanya, sebab Ia mau supaya kita hidup di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Orang Kristen harus selalu dan terus berbuat baik kepada semua orang. Di dalam Galatia 6 ayat 9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik selama masih ada kesempatan. Mari kita berbuat baik. Kepada siapa? Kepada semua orang. Artinya, berbuat baik adalah sebuah kesempatan. Berbuat baik adalah suatu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Orang Kristen harus berbuat baik, tetapi sayangnya banyak orang Kristen yang tidak berbuat baik, bahkan menjadi penjahat. Saya belum pernah pelayanan di penjara, tapi di penjara banyak orang Kristen. Ada Matius yang mengedarkan narkoba, Yohanes yang pembunuh, Yonatan yang memperkosa, macam-macam orang-orang di penjara. Kita harus sepatutnya bersedih kalau orang Kristen tidak menjadi teladan, malah menjadi batu sandungan. Orang Kristen harus berbuat baik. Jadi, kenapa orang Kristen harus berbuat baik? Yang pertama adalah bukti iman percaya kita kepada Tuhan. Orang Kristen berbuat baik sebagai bukti iman percaya kita kepada Tuhan. Di dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Di dalam firman Tuhan, Yakobus 2 ayat 26 dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita diselamatkan karena iman. Tapi dengan baik, dengar baik ini Bapak Ibu. Iman itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Iman itu sifatnya abstrak, tidak terlihat. Tetapi iman itu bisa terlihat lewat perbuatan kita. Berarti kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan. Kita diselamatkan karena beriman, dan kita berbuat baik karena kita diselamatkan. Alasan kedua kenapa orang Kristen harus berbuat baik adalah karena ada damai di hati. Agar kita hidup berbahagia. Di dalam Yesaya 48 ayat 18, Yesaya 48 ayat 18 dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Berarti orang yang taat firman, hidupnya akan berbahagia. Inilah janji Tuhan. Orang yang berbuat baik, hidupnya akan berbahagia. Sebaliknya, orang yang berbuat jahat, berdosa, tidak ada damai di hati. Ada ketakutan, ada kecemasan. Mari jemaat Tuhan, kita tidak jemu-jemu berbuat baik. Selama masih ada kesempatan, saudara ada di sini adalah sebuah kesempatan. Pada waktunya saudara pasti akan menuai. Di dalam Mazmur 37 ayat 25 sampai 26 dikatakan. Mazmur 37 ayat 25 sampai 26 dikatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ada sedikit kesaksian yang saya alami. Suatu hari pagi-pagi saya berjalan pagi dan kelilingi kompleks di sekitar rumah, dan saya melihat ada seorang ibu
sedang melakukan gardening di depan rumahnya, dan saya menyapa dia karena saya melihat, wah, gardennya begitu cantik, penuh dengan bunga-bunga. Maka saya tegur dia, "Ibu, gardennya sungguh cantik, sungguh luar biasa, penuh dengan bunga-bunga warna-warni." Dan ibu ini berkata, dia bercerita bahwa suaminya baru saja meninggal. Dan ibu ini menceritakan kesedihan hatinya kepada saya, walaupun saya baru pertama kali bertemu dengan ibu ini, tetapi dia sudah mencurahkan isi hatinya bahwa dia sedang bersedih hati. Dan saya merasa tertarik untuk menolong, untuk melakukan sesuatu kepada ibu ini, karena dia hidup sendiri. Dia tidak mempunyai anak, dan usia ibu ini sekitar 75 tahun. Setiap pagi begitu saya olahraga pagi, jalan pagi, jika saya bertemu dengan ibu ini, saya bisa bercerita mengenai kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup saya. Lama-lama ibu ini pun sangat tertarik untuk mendengarkan siapa ini Yesus. Dan setiap kali saya memasak, saya teringat dengan ibu ini, dan saya mampir ke rumahnya memberikan masakan apa yang sudah saya masak, dan dia sungguh bersuka hati. Bahkan dia seringkali berkatakan, "Terima kasih Dian, kamu sungguh Tuhan sudah kirim kepada saya, dan saya boleh berkenalan dengan Ibu Dian, dan saya sungguh bersuka hati, bersuka cita karena saya boleh mengenal Ibu Dian." Dan begitulah cerita. Setiap kali saya bertemu, saya ada selalu menceritakan kebaikan Tuhan Yesus, dan saya menceritakan bahwa Tuhan Yesus adalah sobat yang setia, sahabat yang setia. Dan karena setiap kali saya bertemu dengan ibu ini, lama-kelamaan ibu ini menjadi seorang jemaat yang setia. Setiap kali boleh datang beribadah kepada Tuhan setiap minggu bersama-sama dengan saya. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita tidak tahu ke depan, tetapi kita harus, satu hal yang kita tahu bahwa kita harus berbuat baik tanpa jemu-jemu, maka Tuhan akan membalas segala kebaikan kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, kita akhiri firman Tuhan pada hari ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Kami harus melakukan kebaikan senantiasa, setiap saat. Itulah yang Tuhan inginkan, itulah yang Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu ini boleh tertanam di dalam hati kami, dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin.